Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aksa Makfira dengan NIM 2602270376. Saya adalah mahasiswa BINUS University. Saya ingin memaparkan presentasi saya yang berjudul Kampanye Edukasi dan Aksi untuk Pengurangan Emisi Karbon di Kampus dan Lingkungan Sekitar. Yang pertama adalah latar belakang. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh dunia saat ini. Penyebab utama dari perubahan iklim global adalah tingginya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang berasal dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, transportasi, dan deforestasi. Aksi terhadap perubahan iklim menjadi sangat mendesak karena dampaknya yang semakin nyata dan meluas. Jika tidak ada tindakan segera, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, baik bagi lingkungan maupun kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Selanjutnya ada rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana mahasiswa dapat mengidentifikasi sumber emisi karbon di lingkungan kampus dan mencari dampak yang dihasilkan dari emisi karbon tersebut. Yang kedua, apa saja langkah solusi konkret yang dapat diambil oleh komunitas kampus untuk mengurangi ataupun meminimalisir emisi karbon di lingkungan kampus dan sekitar. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam pengurangan emisi karbon di lingkungan kampus dan sekitar? Tujuan proyek di sini adalah social awareness, adaptability, collaboration, meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim, mendorong perubahan perilaku positif, meningkatkan partisipasi dalam aksi nyata, mendorong inovasi dan kreativitas, membangun kesadaran kolektif di lingkungan masyarakat, mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, membangun hubungan harmonis antara komunitas kampus dan masyarakat, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran tentang energi terbarukan. Literatur review di sini yang pertama adalah definisi dan pentingnya climate action. Climate action adalah upaya kolektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Yang kedua yaitu karakter building melalui pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk karakter individu yang bertanggung jawab, peduli, kontribusi positif terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, project-based learning. Project-based learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana mereka belajar melalui eksplorasi, perencanaan, dan pelaksanaan proyek nyata yang relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kampanye edukasi sebagai sarana meningkatkan kesadaran lingkungan. Kampanye edukasi ini merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Menurut Kotler dan Lead, di tahun 2008 menjelaskan bahwa kampanye sosial yang sukses harus melibatkan komunikasi yang jelas, pesan yang relevan, dan partisipasi yang aktif dalam audiens. Dalam konteks kampus, kampanye edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, media sosial, dan kegiatan komunitas untuk menyebarkan informasi tentang dampak emisi karbon dan cara menguranginya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan proyek. Pelaksanaan ini melakukan observasi di kampus terkait transportasi dan polusi. Untuk tugasnya itu dengan cara wawancara, membuat jadwal dan pelaksanaan wawancara dengan seorang officer di salah satu perusahaan pupuk di Indonesia dengan latar belakang pendidikan S1 pada jurusan Teknik Industri di Universitas BINUS. Hasil temuan yang didapatkan dari observasi lapangan yaitu aspek edukasi, kampanye edukasi, dan aksi nyata, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, kebijakan dan insentif untuk mendorong perubahan perilaku, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber utama emisi karbon,
mengamati perilaku mahasiswa, dosen, dan staf kampus terkait kesadaran lingkungan, serta mengevaluasi infrastruktur kampus yang mendukung pengurangan emisi karbon. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil masih menjadi sumber utama emisi karbon di kampus. Dengan area parkir yang didominasi kendaraan pribadi, selain itu juga konsumsi energi listrik di gedung-gedung kampus masih tinggi dengan minimnya penerapan teknologi hemat energi atau energi terbarukan. Penggunaan transportasi umum memberikan beberapa manfaat signifikan. Yang pertama, saya merasa lebih efisien dari segi waktu dibanding harus menghadapi kemacetan dan kendaraan pribadi. Dengan kendaraan umum seperti MRT atau Transjakarta, saya dapat memprediksi waktu perjalanan lebih baik karena jalur mereka relatif bebas hambatan. Selain itu, biaya perjalanan lebih hemat dibandingkan dengan membawa kendaraan pribadi, apalagi jika dipertimbangkan biaya parkir dan bahan bakar. Mengingat bahan bakar saat ini harganya sangat mahal, namun saya juga menyadari adanya tantangan kadangkala jadwal transportasi umum tidak selalu sesuai atau mengalami keterlambatan, terutama pada jam sibuk. Kepadatan penumpang juga menjadi faktor utama yang membuat perjalanan kurang nyaman, terutama saat harus berdiri sepanjang perjalanan. Hal ini mengajarkan saya pentingnya kesabaran dan perencanaan waktu yang baik. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.